dosimetrinya ya, dosimetrinya atau cara perhitungan dosisnya seperti apa. Jadi biasanya proteksi radiasi lanjut yang fundamental itu adalah terkait dengan dosimetrinya. Nanti kemudian misalnya kaitan dengan bagaimana kalau ada apa sih, ada penanggulangan darurat dan lain-lain ya gitu. Jadi yang misalnya yang medik itu nanti terkait dosimetrinya biasanya lebih rigid. Kemudian peraturan dan perundangan yang berlaku selain berlaku dari Bapeten ya, selain dari Bapeten itu nanti ada dari Kementerian Kesehatan dan lain-lain ya seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dulu pertemuan kita pagi ini, pertemuan awal apa, pertemuan semester ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kalian semua, para mahasiswa, dan kita semua ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat. Ini gimana nih kabar kalian? Gimana, sehat semua kan ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya. Nah, ini nanti harapan saya, jadi ini saya mau cerita tentang apa sih kontrak perkuliahan kita. Jadi ini karena kuliahnya masih banyak online dan saya sih intinya juga kalau nanti harus banyak offline ya, misalnya harus ngajar tatap muka. Nah, untuk yang teori saya sih akan tetap minta izin ke prodi, bentuknya online saja kalau yang teori ya. Nah, kalau yang praktikum baru saya nanti upayakan yang pertemuan tatap muka atau praktikum tatap muka. Dan mudah-mudahan nih keadaannya makin membaik tuh berarti kita bisa masuk kampus lagi. Nah, by the way, sebenarnya kalian lebih senang masuk kampus atau senang online? Saya nanya, kalian lebih senang masuk kampus atau masuk apa atau online kuliahnya? Ada plus minusnya sendiri sih, Bu. Ada apa? Plus minusnya sendiri, Bu. Kalau Saya nanya sekarang, atau udah kangen nggak misalnya kuliah tatap muka gitu, udah kangen belum? Kangen sih, Bu. Kangen ya? Iya, Bu. Mudah-mudahan yang kan saya ngajar ke kalian itu udah tingkat-tingkat tinggi ya, jadi hanya apa perundang-undangan dan apa dan ini ya dengan produksi produksi lagi apa proteksi radiasi lanjut. Nanti saya coba juga di setting ya, jadi mudah-mudahan di semester akhir itu saya akan jadwalkan untuk tatap mukanya itu semacam kayak praktek gitu ya, bukan praktikum tapi praktek atau demo gitu ya, demo. Jadi walaupun teori tapi ada praktek dan demo gitu ya, biar kalian juga mengerti. Misalnya ya di STN tuh ada Betatron gitu kan ya. Kalian udah pernah lihat Betatron belum? Belum kan? Secara langsungnya belum, Bu, kalau saya. Mudah-mudahan nanti saya dapat izin untuk bisa masuk Betatron. Kemudian kebetulan misalnya sedang dioperasikan atau diuji lah ya, diuji. Terus kita ngukur ininya, ngukur misalnya ngukur paparannya, ngukur dosisnya. Atau misalnya di STN juga ada X-ray medik. Nah, X-ray mediknya ada di PSTA. Nanti pada saat diujikan, kita coba ya. Nah, jadi di praktek ini nanti ada kemungkinan misalnya mendemokan yang terkait dengan Betatron ya, Betatron dan X-ray dan atau gitu ya, atau sajalah nggak usah terlalu ini X-ray medik gitu ya. Untuk apa sih? Untuk mencoba misalnya mengukur uji kebocorannya atau apa. Nah, ini di akhir-akhir semester harapannya. Kemudian materinya ini ya, saya lihatnya ada PPR pada bidang medik, kemudian pada sumber radiasi energi tinggi. Sumber radiasi energi tinggi itu salah satunya adalah Betatron. Nanti juga ada teori terkait dengan sinkrotron dan lain-lain ya, tapi kita amatinya dari segi proteksi radiasinya. Kemudian nanti sumber radioaktif terbuka. Nah, kalian kan kemarin juga praktikum tuh banyak offline kan ya. Nanti mudah-mudahan di STN itu di akhir-akhir semester juga kita misalnya punya radioisotop yodium 131. Nanti kalian juga bisa melihat
mengukur apa sih, mengukur paparannya atau apa sih, ya melihat apa sih, misalnya mengukur tingkat kontaminasi atau mengukur ininya lah, mengukur radiasinya dari wadahnya ya. Jadi ini tuh selain ini yang radioisotop gitu ya. Nah kalau tenom, kalian sudah pernah praktikum menggunakan radon belum? Praktikum apa pakai radon Belum, tapi Bu. yang apa sih? Yang offline gitu udah pernah ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Ya oke, nanti saya juga request ke Bu Ega bagaimana mengukur radon. Jadi saya selip-selipkan ada praktek-prakteknya di sini untuk apa sih? Menjagai agar ketika kalian nanti kerja enggak, karena kalian mahasiswa era pandemi, paling enggak bisa mengejar hal-hal yang terkait dengan apa ya, praktikum atau pernah nyoba gitu ya. Jadi nanti diingatkan ini yang materi-materi ini kalau bisa ada praktek-prakteknya. Mungkin atau misalnya pas ada praktikum radiokimia yang radon, kalian mungkin diikutkan jadi settingnya beberapa kali gitu. Kalian hanya ikut saja adik kelas kalian praktikum, tapi kalian bisa lihat ya gitu ya, melihat dan melihatnya jangan ngelihat doang, tapi sambil belajar. Nah, kenapa demikian? Ini saya mau cerita saja tantangan buat kalian ini lebih besar sekarang. Nah, di STTN tuh sekarang udah berubah jadi BRIN ya. Jadi BRIN dong kan? BRIN tuh apa, singkatan apa? Badan Riset dan Badan Inovasi. Riset. Ternyata BRIN itu kan kalau dulu-dulu kalian kan misalnya lulus dari STTN tuh bisa mungkin masuk ke PTRR, ke pusat-pusat batan. Kalau udah masuk BRIN sekarang tuh masuk PNS tuh nggak, dari STTN tuh nggak mudah gitu ya, tidak mudah karena BRIN sedang 5 tahun terakhir ini akan menerimanya S3. Jadi kalian kalau ingin benar-benar masuk batan yang ada BRIN-nya harus mencapai apa S3 dulu gitu ya. Bisa terbayang ya. Nah, karena itu saya mencari gantinya tuh nanti saya kerjasama misalnya dengan beberapa rumah sakit, karena rumah sakit ini kan banyak yang akan membuka apa, nuklir medicine. Mudah-mudahan nanti lulusan STTN yang TKN itu bisa diterima terkait dengan sebagai radiokemisnya ya, sebagai ahli radiokimianya atau membantu yang di bagian radiofarmasis gitu ya. Kemudian juga akan mencoba kami tawarkan yang terkait tenom ya. Juga bisa ditawarkan misalnya kayak kemarin itu di lulusan STN Mbak Ardina itu daftar ke UGM untuk misalnya jadi kaleb-kalebnya, bukan kaleb ya, apa sih? Jadi di labnya tuh semacam laboran, tapi laborannya mereka memang menerima S1 gitu ya. Nah, Mbak Ardina itu saingannya tuh dari ITB dan ITS yang diterima dari STN karena memang labnya khusus terkait dengan instrumentasi nuklir. Nah, nanti kami coba-coba menawar-nawarkan gitu juga ya. Jadi kami tuh juga harus begitu seperti itu, kami juga harus apa ya namanya kayak gitu, siasatnya harus ganti strategi lagi agar lulusan STN tuh benar-benar terserap. Nah, selain itu, karena agar ingin terserap, nah di sini tuh saya mau ceritakan bahwa kalian juga kalau potensi yang paling mudah begitu kerja itu adalah sebagai petugas apa? Sebagai apa? Petugas apa? Yang kalian dengar? Proteksi radiasi. Sebagai petugas sebagai proteksi radiasi. Ini tuh biasanya untuk lulusan STN tuh adalah modal awal. Modal awal tuh artinya biasanya jadi batu loncatan. Jadi tidak yang utama, tapi modal awal. By the way, kalian juga boleh saja petugas proteksi radiasi ini sekarang jadi yang utama. Nanti dari situ kalian bisa mengembangkan diri, misalnya kalian ambil sertifikasi lain kalau memang kalian nanti bekerjanya itu bukan ingin jadi scientist gitu ya, jadi ingin praktisi benar-benar di lapangan. Terus bisa juga nanti misalnya kalian bisa nyambi-nyambi misalnya jadi entrepreneurship gitu ya. Kalau sekarang kan ini angkatan kalian tuh angkatan generasi apa? Generasi Z atau Z? Z. Nah, generasi Z. Hasim, apa maksudnya generasi Z itu? Aduh, kurang tahu, Bu. Kalau A, B, C, D sampai Z itu Z itu apa tuh? Paling akhir gitu ya? Ya enggak? Iya, Bu. Paling generasi paling baru gitu, paling apa? Paling terkini gitu. Tapi kayaknya seperti habis Z tuh seperti nggak ada lagi karena tapi harapannya gini, generasi Z tuh bukan paling bontot gitu, ya paling bontot tapi bukan berarti paling terakhir, harusnya prestasinya bisa lebih lebih ini misalnya
Jadi jangan kaget juga nanti kalau lulusan SNM tuh kalau bisa ya memulai merambah ke yang namanya startup gitu-gitu ya. Boleh kalian coba nyoba misalnya jualan. Jualannya apa aja sih? Ya kalau dari produk-produk orang-orang kimia bisa misal produk kalian bisa bikin nanopartikel bisa dijual atau kalian bisa jual jasa petugas proteksi radiasi, misalnya membuat dokumen-dokumen, misalnya program proteksi radiasi. Ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya lemah di dokumennya. Nah, kalian bisa jual jasa itu. Kemudian juga bisa misalnya jasa misalnya tenom. Jadi kalian menjual dirinya, maaf ya, menjual diri itu menawarkan dirinya ya bisa di ini di apa sih secara online ya. Jadi di apa model di apa ya ya seperti mengini startup gitu ya, membuat startup atau apapun. Kira-kira gitu ya. Jadi sekarang tuh ketika ada halangan yang lain bukan berarti wah udahlah ngelupro kayaknya saya hopeless nggak boleh gitu. Justru kalian harus apa sih? Harus wah nggak ada jalan gini berarti saya harus berjuang lebih keras untuk paling tidak misalnya dikatakan untuk hidup bahkan kalau bisa untuk yang terdepan kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti bisa saja nanti misalnya membuat misalnya ya, misalnya nih kalau orang kimia kalau saya tuh misalnya saya aja bisa bikin air misalnya air pernah kalian yang mbak-mbak itu ada micellar water pernah dengar Tahu, Bu. Bu, apa micellar water tuh? buat ngebersihin make up. Ya, nah micellar water tuh selain buat make up juga sebenarnya bisa untuk macam-macam, misalnya untuk misalnya kalau kontaminasi di tubuh atau apa. Jadi bukan hanya make up saja. Jadi kalian bisa ini bisa cerita, tapi semua jualan itu dikaitkan dengan misalnya ke ilmu ke teknik kimiaan kalian, ke teknikan kalian, teknologi kalian ya. Jadi jangan hanya jualan ini. Nah, misalnya kalian jualan empon-empon aja ya, misalnya jualan empon-empon. Kalau kalian jualannya secara apa sih? Secara konvensional ya kalian hanya jual jamu tapi kalau bilang misalnya nih empon-emponnya tuh kunyit kunyit itu adalah kurkuma terdiri dari ini kalian bisa cari jurnalnya yang apa yang up to date dan yang terkini dan bisa dipercaya diambil sedikit di situ ditampilkan bahwa nih kurkuma tuh gunanya apa saja dan kalian misalnya bisa menyiapkan kurkuma yang misalnya kering kemudian mudah di apa keringnya tuh misalnya bisa pakai air fryer ngeringannya dengan teknik tertentu kemudian bisa kalian jual sambil ya sambil kalian misalnya kerja misalnya jadi proteksi radiasi office atau apapun ya nah nanti kalau sambil jualan-jualan itu ternyata kalian misalnya tuh ketika apa sih punya perusahaan kecil itu ternyata bisa bisa jadi besar gitu ya kan juga juga bagus kan ya seperti itu ya jadi keren gitu loh. Jadi artinya sekarang tuh jualan tuh bukan suatu hal yang memalukan. Justru sekarang tuh apa bisa jadi apa sih ya? Jadi penguatan buat di negara gitu ya. Jadi kayak UMKM tapi nanti malah jadi lebih kuat lagi. Kira-kira seperti itu ya. Selain jualan jasa sebenarnya ya. Jadi kayak jasa menyiapkan program proteksi, jasa misalnya menyiapkan laporan verifikasi atau apapun lah ya. Terus nanti atau misalnya tenom ya. Tenom itu sebetulnya adalah ilmunya gini. Kalian hanya ngukur radiasi in situ di lapangan ya. Mengukur radiasi in situ. Tapi karena radioaktivitasnya itu relatif kecil, tekniknya orang kimia biasanya tahu malahan. Ya, jadi ngambilnya waktunya akan lebih lama. Terus mengolah datanya pakai statistik. Hasilnya akan di apa sih? Harus divalidasi. Nah, orang orang TKN tuh harusnya tahu yang itu. Nah, itu kemudian nanti ditawarkan ya saat ini tuh banyak yang minta. Nah, misalnya kalian belajar gitu ya, belajar awal-awal, terus kemudian kalian misalnya udah lebih pengalaman, cari ininya, misalnya cari agar mendapat akreditasi lab-nya. Ya, sekarang tuh lab tuh nggak harus besar-besar, cukup lab yang kecil juga udah bisa apa? Udah bisa sama. Kalau jualan juga sekarang nggak harus butuh toko yang gede, ya nggak? Kalau kalian jualan butuh toko nggak sekarang? Butuh tempat nggak? Butuh nyewa gitu nggak? Butuh kalau jualan zaman sekarang? Parah Enggak. misalnya. Nggak kan ya? Paling paling apa kalau nggak punya ini marketplace dulu ya nyari marketplace gitu kan ya Ya, Bu. ya nggak nah, jadi kira-kira seperti itu ya walaupun tadinya kalau saya sih dulu wah masuk batan apa sekarang oke tertutup tapi harus cari cara lagi yang lain ya gitu ya
Jadi oke, nanti saya jelaskan proteksi radiasi di bidang medik, kemudian radiasi energi tinggi, in case kalau misalnya negara kita akan mulai menggunakan sumber-sumber radiasi pengion dengan energi tinggi, misalnya betatron. Nah, betatron tuh nanti akan kepake biasanya untuk di ini, misalnya Indonesia kan banyak membuat infrastruktur, jalan tol atau jembatan ya, jalan tolnya kadang-kadang ada jembatan-jembatan. Nah, untuk uji-ujinya itu biasanya butuh apa? Butuh sumber radiasi energi tinggi untuk uji NDT-nya. Nah, kalian bisa jadi PPR bagian itunya. Ya. Kemudian terkait dengan sumber radioisotop, ya, itu biasanya untuk medik juga, tapi juga di industri radioisotop bisa digunakan misalnya untuk tracer, ya, seperti itu. Kemudian yang ini Venom, ya. Terus nanti ada lagi juga misalnya untuk LTJ sebenarnya masih bisa masuk ke Tenom. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi terkait materi itu seperti itu. Kemudian terkait dengan penilaian, ya penilaian. Oke, penilaian. Kalau selama ini ketika saya menilai Anda, apakah Anda ada yang kurang puas kira-kira? Ada yang kurang puas nggak? Metode penilaiannya gitu. Gimana nih Serina? Ada kurang puas nggak nih Serina? Enggak sih Bu, sejauh ini. Enggak ya. Jadi kalau saya menilai kalian di apa sih masalah di kehadiran ya, di kehadiran tuh saya nilai juga terkait dengan keaktifan kalian. Jadi kalau kalian sering nanya konfirmasi, suaranya sering keluar ya, kan kalau online tuh apalagi kalau kalian off cam gitu ya, saya nggak bisa lihat kan kalian ini sebenarnya lagi merhatiin saya atau tidak. Ya. Tapi ketika misalnya saya panggil ada, berarti saya ini nih bisa apa? Bisa meyakinkan bahwa nilai kehadiran itu ada di situ. Jadi nilai kehadiran ya. Soalnya ini kehadiran tuh dari BAK-nya ada gitu ya. Nah, ini saya kuatkan dengan apa nih? Kehadiran dan apa? Ivan. Aktifan, Bu. Karena nanti di lapangan kerja ini juga apa sih? Ini tuh apa? Ini tuh bernilai sekali keaktifan. Nah, ini tuh biasanya antara 5 sampai 10%. Kalau kemarin kayaknya Pak Budi menerapkannya 10% ya. Gitu. Kemudian kalau buat saya ya, soal kehadiran itu kalau saya belum validasi, misalnya kan kalian lupa nih tadi pagi belum absen, kalian cek lagi. Kalian cek lagi. Bahkan sebenarnya kalau teori ya, kalau teori, tapi saya nggak ngajarin ya, nggak ngajarin kalian benar-benar ada kebutuhan penting banget, terus nggak hadir, asal kalian bilang ke saya, Bu, saya nggak hadir karena misalnya orang tua saya sakit atau saya harus mengantar saudara yang gimana-gimana, itu kamu bilang aja, bilang terus kadang-kadang ya kalau misalnya udah izin itu terus tuh sorenya gitu ya, sorenya saya belum tutup apa sih, belum tutup ininya, belum tutup terkait dengan kehadirannya, kalian masih absen pun masih nggak apa-apa. Tapi ini pribadi ya, jangan disamakan dengan orang lain. Nah, itu saya ganti dengan apa? Kalian keaktifan kalian di hari lain. Ya, misalnya hari ini nggak apa sih, nggak hadir, tapi di hari lain kalian aktif, kemudian mengerjakan tugas dengan apa? Dengan lengkap dan misalnya lebih lebih baik gitu ya, out of box. Nah, itu saya nilai di apa? Di sini ya. Jadi makanya ada kehadiran dan keaktifan. Kemudian ada tugas ya. Tugas tuh kira-kira ini besar juga ya, minimal 20% ya. 2% sampai kadang-kadang menjadi 30%. Nah, ini tugas itu biasanya termasuk juga kuis ya. Nah, tapi nanti kalau dari BAK tuh ada jadwal kuisnya, saya apa? Jadi saya masukkan juga. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada apa? Setelah tugas itu apa? PS. TS. Kemudian UAS ya. Sekarang ini misalnya kita ambil aja yang maksimum ya. Ini misalnya 10 di sininya misalnya 25 ya. Ini nggak usah maksimum lah, misalnya tugas 25. Ini UTS berapa berarti? Jadi 10 udah 35, berarti di sini tinggal ada apa? 35, sisa berapa ya? 65 ya. 65 kita bagi 2 jadi berapa? UTS 30 ya? 30% kira-kira gitu ya? 30 sama 35. Nah, yang UASnya 35 ya. Gitu, setuju ya? Setuju kan? Iya.
Ya Bu, ya Bu. Terus kalau nanti UASnya itu butuh apa? Butuh take home atau butuh tugas ulang, nanti tetap saya ini kan. Dan kalau saya amati dari tahun ke tahun, kalian lumayan lah memperhatikan terkait dengan apa tugas-tugas ya. Ada sih beberapa yang nggak terlalu care soal tugas, tapi ya kalian sudah siap dengan apa? Dengan resikonya kalau nggak mengerjakan tugas ya. Oke, itu kemudian terkait dengan reward. Saya tuh senang kalau di antara Anda misalnya ketika kuliah tiba-tiba rajin ada yang apa off cam, on cam. Nah, itu berarti hadiah buat saya. Nah, kalau hadiah buat saya tuh berarti kan saya senang tuh ya di antara kalian berarti kalau udah senang kan berarti saya senang ngajar kalian juga kan. Nah, kira-kira nanti rewardnya ya saya makin makin bahagia ngajar kalian. Nah, kalau makin bahagia tuh berarti menilainya juga kira-kira kalau orang bahagia gitu menilainya cenderung jelek, cenderung baik atau cenderung murah atau pelit gitu kalau orang bahagia menurut kalian Cenderung Mungkin baik. baik Bu. cenderung, cenderung jadi murah kan ya, murah nilai. Nah, kira-kira Ya, Anda Bu. perhatikan itu ya. Kemudian sudah ini penilaian ya terkait dengan nilai. Nilai itu yang A udah tahu ya. A itu berapa? A itu nilainya adalah sama dengan Di atas atau 80. ya sama dengan atau lebih dari 80 ya. Gini ya. Saya tulisnya sama dengan dan lebih gini ya. Saya gitu ya. Saya nggak cari apa simbol tapi kira-kira gini aja ya. Terus yang B itu berarti sama dengan dan lebih dari berapa? 65 sampai 79-an gitu ya. Nanti kalau 79,5 lah ya nih ya. Itu ya. Nanti kalau di atas 79,5 udah bisa di ini ke A. Asal kalian rajin bikin apa sih? Bikin tugas. Terus yang C itu berarti di bawah berapa? Di bawah 65 ya, lebih kecil dari ya berapa? 65 sampai berapa nih? Kira-kira? Anda tahu? 50 ya? Ya enggak? Nah, kalau lebih kecil dari 50 ya, berarti kecil dari 50 berarti D ya. Gitu ya? Gitu? Ada yang tidak sepakat gimana? Saya jarang ngasih E kalau kalian nggak kelewatan. Kalau misalnya apa nilai E itu biasanya kalau kalian cheating, terus sikapnya aneh ya, sikapnya aneh-aneh biasanya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan mumpung bisa diskusi dulu? Ada yang ingin tanya? Belum ada Bu. Cukup, Bu. Ya, yang ini terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Kontrak saya kadang-kadang menyingkatnya PKR lanjut ya. Apa ininya ya? Saya apa? Boleh Bu, boleh. PKR lanjut. Nah, sekarang saya perlihatkan dulu sedikit tentang coba saya lihat ya. Nah, ini Anda lihat dulu saya share tentang ini ya, tentang proteksi radiasi lanjut. Nah, sekedar mengulang ya, saya ada video terkait dengan proteksi radiasi lanjut. Radiation exposure. X-rays ionize human tissue and deposit energy that can cause harmful changes within the body. There is a cancer risk from X-rays. The dose of radiation is cumulative. X-rays are considered for carcinogen list. The government Suaranya is udah attempting to terdengarkan ya? avoid the use of unnecessary CT Suaranya scans sudah, Bu. with unnecessary Saya exposure ulang to lagi ya, radiation. bentar. Radiation exposure. X-rays ionize human tissue and deposit energy that can cause harmful changes within the body. There is a
is known that CT scans, fluoroscopy, mammography, and X-rays expose the public to a high level of radiation, especially in young females. The risk of exposure should balance the medical benefits. Optimize radiation doses by exposing the patient only to enough radiation to get a clear image. There is a growing concern about the risk associated with giving a patient large doses of radiation. The use of CT scans has increased recently in adults and children, possibly exposing the patient to an unnecessary high dose of radiation. The CT scan is the method most often used to diagnose cancer, diseases, fractures, and it exposes the patient to a much larger dose of radiation than X-rays. Radiation from CT scan of the pelvis equals the same amount as 100 chest X-rays. Children are 10 times more sensitive to radiation than adults. 3 to 4 million children receive CT scans, and about 1,500 of them will develop cancer 2 decades later. Children should not be given an adult dose of radiation. Radiation dose limits. CT scan of the pelvis has the highest level of exposure to the skin, marrow, and gonads. Use a mini fluoroscopy C-arm whenever possible. Radiation exposure with fluoroscopy. Fluoroscopy emits a lot of radiation. The closer the extremity is to the radiation source, the higher the dose of radiation the patient receives. When the distance from the beam increases, the dose of radiation is less. Radiation intensity follows the inverse square law. It is all about distance. If the intensity of radiation at 1 meter from the source is 100 milliroentgen per hour, then the intensity of radiation at 2 meters from the source is 1/4, or 25 milliroentgen per hour in the same unit area. At 3 meters from the source, the intensity of radiation is 1/9 the original, or 11.1 milliroentgen per hour. There is less exposure to the physician when imaging a smaller body part. Larger body parts create an increased exposure to the physician when imaging a patient with the C-arm. Do not be in the direct path of the radiation beam. Radiation protection is of importance with monitoring, shielding, and position. Monitoring protection should be used with a dosimeter badge. A dosimeter badge only records how much radiation you have received. It does not protect you from exposure to radiation. Shielding protection of fluoroscopy radiation. Lead gowns and aprons work to stop exposure. Lead aprons attenuate scattered radiation by about 95%. Rapidly dividing cells are most sensitive to radiation exposure, such as sperm, lymphocytes, the small intestines, and stomach. Radiation damage seldom appears at the time of irradiation. The first effects of radiation damage is usually seen as a drop in the white blood cell count. The first external sign of damage is seen as a skin burn. Studies suggest that people who use fluoroscopy extensively have a higher rate of cataracts. Early effects of radiation exposure could include death, hematologic depression, chromosome aberration, skin erythema, or epilation. Here are some facts about team exposure to radiation. CT scan examination is usually done without justification by most insurances.
It is opinion that 1/3 of CT scan studies that are given could be avoided. Giving unnecessary studies causes an added cancer risk with no benefit. The CT scan study should be justified. There is no close oversight or uniform standard in order to eliminate radiation exposure. This must be done. Patient education is important. The patient should ask if the study is necessary and what is the lowest dose possible that can be given without compromising the study. There should be a universal X-ray bank where patients' X-rays can be accessible anywhere from any hospital. This would avoid the unnecessary repeating of X-rays. In summary, the bone marrow, breast tissue, gonads, and lymphatic tissue are susceptible to radiation-induced tumors. It's important to shield the gonads from exposure. Always wear lead aprons and monitor the radiation exposure with a dosimeter badge. This video is for educational purposes only. Please consult your doctor before you make any decision about your medical care. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi tadi saya memberikan video terkait dengan salah satu video yang terkait dengan proteksi radiasi di medik ya, proteksi radiasi di medik. Saya stop dulu sebentar. Grammarly can help you read quickly and confidently, so you never. Kira-kira kita diskusi apa yang Anda mendapat punya kesan apa terkait dengan proteksi radiasi medik, atau apa yang bisa atau Anda ingin bertanya apa tentang proteksi radiasi medik ini? Misalnya, kenapa sih STTN yang TKN gitu ya harus misalnya belajar terkait dengan proteksi radiasi medik gitu misalnya? Kira-kira ada yang ingin tanya nggak? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Tapi ke bagian yang kayak apa ya, Bu? Kayak lebih ke STTN-nya. Kan kalau misalnya LMEC itu kan punya kayak apa gitu, Bu, sertifikasi selain PPR doang gitu, Bu. Kenapa kalau misalnya TKN nggak ada tambahan sertifikasi untuk yang PPR medik? Jadi sekarang tuh yang PPR medik ya, yang PPR medik kan yang sekarang tuh yang ikut misalnya 20 orang ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak. Dan yang ikut ya, PPR medik itu bukan hanya Elin ya. Jadi yang dari TKN ada 4 orang. Jadi tahun depan mungkin angkatan kalian kalau bisa lebih banyak karena nanti yang mengadakan dari STTN. Kalau sekarang kan masih yang ikut yang mengadakan itu dari Pusdiklat ya. Kalau sekarang mungkin nanti tahun depan dari STTN. Jadi nah itu saya juga di proteksi radiasi lanjut ini juga menyiapkan terkait dengan PPR medik itu. Ya Fani ya. Jadi tidak usah takut dan mudah-mudahan harapannya juga tahun depan itu. Jadi kan saya kemarin tuh banyak nge-lab di mana di PTRR. Nah, di PTRR itu ada kemarin tuh ada sertifikasi dari PSMN terkait dengan operator produksi radioisotop dan radiofarmaka. Nah, sekarang itu karena Batan itu sudah dilebur di BRIN. Nah, sekarang yang terkait, jadi yang tadinya yang ngurusin terkait pelatihan itu di Batan tuh Pusdiklat dengan PSMN yang di Serpong. Nah, sekarang karena Pak Edi itu justru jadi pejabat, paling tidak jadi PLT pejabat di bagian SDM di BRIN, ya Pak Edi Giri. Nah, kemarin tuh saya dapat ini forwardan WA bahwa STTN diminta menyiapkan terkait dengan ini sertifikasi dan pelatihan-pelatihan yang ketenaga nukliran. Nah, harapannya walaupun nanti tahun depan tuh kira-kira saya berharap S3 saya udah selesai, terus saya akan juga mengupayakan sekali terkait dengan sertifikasi produksi radioisotop ya itu. Nah, mudah-mudahan juga nanti diupayakan yang tenom ya, yang tenom seperti apa. Tapi gini, tenom itu kemarin itu
dari industri misalnya, saya kan kita kan kerjasama dengan PT Intergy. Nah, PT Intergy itu minta lulusan dari STTN untuk yang bisa kerja di lapangan terkait tenom. Ya. Nah, memang sih untuk pada saat kemarin itu PT Intergy itu mintanya memang ya udah diupayakan cowok dulu karena memang kerjanya nanti di lapangan. Nah, itu kami mengirimnya untuk tahun ini tuh Pak Mas Kamilan. Kenal kan ya Mas Kamilan ya? Kalian Kenal Bu kan? Bang Niam. Nah, Iya. nanti kalau misalnya Mas Kamilan itu sukses, tuh saya minta Iya, ini. Bu. Nah, kira-kira apakah bisa untuk cowok dan cewek gitu? Karena sebetulnya untuk tenom itu tidak hanya untuk cowok ya. Jadi kalian asal bisa di lapangan aja. Memang sih di lapangannya cowok cewek. Untuk orang-orang tertentu misalnya yang misalnya terkait dengan kalau di lapangan tuh ya jangan terlalu berbaur dengan cowok ya itu agak ya mungkin ya udah jangan bidang itu. Tapi mudah-mudahan nanti ada tenom yang bisa dikerjakan di laboratorium ya seperti itu. Jadi kalau memang banyaknya memang lulusan STTN tuh kadang-kadang memang harus ke lapangan ya. Ya, jadi nanti kalau di antara kalian yang putri-putri gitu bisa di lapangan bareng-bareng dengan apa sih? Dengan kolega-kolega yang lain, misalnya yang laki-laki gitu. Tapi bisa ya bisa di alam gitulah ya, bisa di lapangan nggak harus misalnya di office. Nah, itu akan lebih mudah ya gitu ya. Jadi kalau tenom tuh intinya nanti ngukur di lapangan, tapi ada teknik analisisnya dan yang teknik analisisnya tuh yang bisa diandalkan tuh memang dari TKN. Nanti saya ajarin terkait dengan analisis-analisis untuk tenom tersebut ya, dan termasuk yang terkait dengan PPR-nya. Nah, kalau yang saya tadi maksudkan Fani bertanya itu, saya menceritakan lapangan kerja dari TKN sebagai misalnya analis tenom ya, pekerja radiasi yang terkait tenom, dan nanti sebagai PPR-nya. Itu agak berbeda ya nantinya, agak berbeda. Kalau PPR-nya sih malah kalau tenom itu karena radiasinya, kalau tenom itu malah radiasi kebanyakan alfa dan beta ya. Selama kita bisa mengendalikan bahwa radiasi alfa beta itu kan radiasi interna. Nah, kalau kita bisa mengendalikan sebenarnya itu enggak paparannya enggak gede-gede amat ya. Jadi asal tidak kalian bisa mengendalikan enggak masuk ke dalam tubuh ya. Artinya bisa menggunakan APD yang benar, sarung tangan yang benar dan mengendalikan agar tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau masuk dalam tubuh kira-kira substansi zat radioaktif yang punya potensi bahaya interna tuh masuk ke dalam tubuh tuh dengan cara apa, Chan? Apa saja coba? Dari kulit, Dari kulit hidung, dihirup, tertolan. oral. Oke, saya ini dulu ya, saya share screen dulu buat coret-coret ya. Mana nih tadi itu? Dari apa? Dari mana? Dari mana saja? Kulit, Kulit, Kalau Kulit. dari kulit itu namanya apa? radiasi eksternal. Ya, radiasi eksterna. Jadi caranya tuh apa? Bagian apa? Jadi kalau masuk dalam tubuh tuh dari kulit itu kita sebutnya absorpsi ya. Ya, jadi masuk ke dalam tubuhnya tuh dengan metode absorpsi ya. Ya enggak? Kan masuk kulit tuh kan diabsorpsi kan zat radioaktifnya itu ke Iya, dalam Bu. tubuh. Oke. Terus kalau masuk lewat mulut apa namanya? Oral. Oral. Namanya ini nih, ingest ya, ingesti. Oh, Ingestion gitu. atau ingestion lah, pokoknya bahasa Indonesianya ingesti gitu ya, boleh dipakai J. Terus satu lagi, kalau lewat hidung apa namanya? Kalau terhirup oleh hidung namanya apa? Inhaling. Ya, inhalasi ya. Inhalasi, oke. Inhalasi. Nah, jadi kalau dengan seperti ini, saya mau cerita bahwa ini tuh adalah metode masuk zat radioaktif ke dalam ke dalam tubuh ya, masuk zat radioaktif ke dalam tubuh nih. Saya pakai annotate deh. Ini metode zat-zat radioaktif bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, mengendalikannya gimana? Ya jangan sampai zat radioaktif masuk ke dalam tubuh. Jadi ditutup lubang-lubang atau kesempatan masuk dalam tubuh. Jadi ditutupnya gimana kulit? Ya udah berarti kalau kulit kita pakai apa? Di sini pakai apa? APD ya enggak?
Iya, Kalau Bu. kita pakai APD itu misalnya pakai masker, pakai sarung tangan, pakai jas labnya. Jadi kalian di masa pandemi ini banyak belajar kasus juga ya, kasus pandemi COVID itu anggaplah mirip juga dengan kasus kalau kontaminasi zat radioaktif. Jadi jangan sampai masuk ke dalam tubuh pakai APD. Bahkan kalau nakes itu kan pakai APD-nya lebih ketat ya. Nah kalian nanti kalau misalnya jadi PPR dan misalnya di suatu lapangan tuh banyak zat radioaktif terbuka, ya udah pakai APD ini. Nah, injesi dengan cara gimana? Pakai APD juga, tapi pakai apa nih? Masker kan ya? Masker, Bu. Masker, Bu. Masker aja gampang nih. Cuma maskernya nanti tinggal dilihat kepentingannya, ya nggak? Kalau masih bisa lewat-lewat juga, berarti tinggal cari masker yang sesuai. Inhalasi ya sama juga pakai masker ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi itu yang terkait dengan untuk yang penom ya, yang penom. Nah, sekarang itu kira-kira ya, Fani ya, jawabannya ya. Bisa ini? Iya, Bu. Walaupun kalian nanti kalau dilihat yang LMAX seperti ini, kalian jangan putus asa. Nanti mudah-mudahan kita bisa mengadakan pelatihan-pelatihan lain, termasuk mungkin iradiator nanti ya. Mudah-mudahan kalau saya udah lebih selesai sekolahnya, saya bisa mengajukan mengajukan namanya di Batan itu ada namanya jadi di Bapeten itu ada yang namanya kita mengajukan sebagai lembaga pelatihan atau sertifikasi. Nah, jadi kalau sekarang jadi lembaga sertifikasi terkait ketenaga nukliran, dan itu banyak halnya. Sebenarnya kalian bisa sebagai operator iradiator, operator produksi radioisotop atau radiofarmaka, kemudian nanti misalnya PPR tenom atau analis tenom atau apapun nanti kita upayakan, termasuk ini keamanan sumber radioaktif ya. Jadi nanti saya coba mudah-mudahan walaupun di akhir masa pendidikan ini buat saya sih agak berat, tapi ya karena STN tuh akhirnya udah berubah secara drastis dalam tahun ini, dan mungkin tahun depan udah secara bertahap mulai implementasinya. Mudah-mudahan kalian nanti tetap bisa bekerja di lapangan, diterima di lapangan di masyarakat dengan baik. Ya, kira-kira itu ya, Fani ya. Ya, Bu. Ada lagi yang Makasih, Bu. bertanya? Jadi ini masih masa-masa diskusi dulu. Saya juga nggak akan ngisi full nih hari ini. Saya kendalikan untuk sampai 8:30. Saya sudahi ya. Saya harus lari-lari ke ini. Nah, saya nggak memberi pesan. Jadi kakak kelas kalian punya kecenderungan, apalagi karena pandemi ya. Jadi walaupun udah kuliah PPR, ketika pelatihan PPR ini 90% lupa semua. 90% loh lupa semua. Jadi benar-benar materinya kayak materi baru yang harus kami berikan dengan dari awal. Nah, kalian mungkin kami menyiasati di proteksi radiasi lanjut ini, kalian lebih ada reviewnya ya. Jadi untuk persiapan nanti pelatihan PPR. Karena ini kan semester 7 ya. Nanti semester 8 kalian udah TA, harapannya berusaha jangan melupakan mata kuliah proteksi radiasi di semester 7 ini. Kira-kira gitu ya, agar kalian nggak terlalu lupa pada saat pada saat pelatihan PPR. Misalnya saya cek nih ya, saya clear dulu nih ya. Misalnya terkait dosis nih, yang TKM nih. Coba yang biasanya banyak nggak terlalu komentar, sekarang komentar ya. Jadi saya mau ngecek. Kalau dosis paparan itu apa ya? Besaran paparan itu apa ya? Paparan radiasi. Masih ingat nggak? Kalau kalian belajar fisika gitu kan, yang di awal-awal tuh adalah besaran dan unit kan ya? Satuan dan besaran ya? Erat, Bu. Ya, Bu. Paparan, Bu. Paparan ya, betul. Yang lainnya? Yang lainnya sepakat nggak? Walaupun saya bilang betul, paparan itu adalah satuannya apa? Tadi apa? Dosis apa sih tadi? Yang paparan itu satuannya apa nih? Erat, Bu. Erat. Masa salah nih kalau satuannya erat. Ronsen bukan, Bu? Ronsen ya. Ronsen itu lambangnya R, Bu. R besar. R besar ya.
Iya, Bu. Bedanya, nah, jadi ini nanti Röntgen gini ya. O-nya tuh ada ininya centangnya. Apalagi nih satu besarannya selain ronsen yang untuk paparan ini? Kolom per kilogram bukan, Bu? Kolom bukan? Per kilogram, oke betul ya. Jadi ini kolom per kilogram, betul. Jangan lupa nanti ya. Jadi sekarang lupa ingat, tapi nanti pas PPR lupa. Sekarang hubungan ronsen ke kolom kilogram berapa? 2,58 kali 10 pangkat P4, Bu. Oke, 2,58 titik. Jadi walaupun kalian hari ini misalnya buka ini nggak apa-apa, karena memang apa sih? Memang saya nggak minta kalian menutup ini kan ya, ini ya. Jadi 1 ronsen sama dengan, benar ya, gini ya? Iya, Bu, benar. Benar, Bu, benar. Lainnya gimana? Yang lainnya gimana? Oke, sekarang ada satuan paparan ya, ada paparan. Sekarang kalau tadi ada yang bilang dosis ya. Nah, dosis ini sebenarnya ada beberapa macam. Ada berapa macam coba dosis apa saja? Ekivalen, Bu. Dosis ekivalen, Dosis efektif. dosis serap. Ekivalen, oke. Sebelum dosis ekivalen kita buat dosis serap dulu ya. Jadi kalian bagus nih, biar nggak lupa dosis serap. Oke, dosis serap lambangnya apa dulu? Ini paparan ini lambangnya X ya. Iya, Bu. Jadi lambangnya X. Nah, dosis serap lambangnya apa? D, Bu. D besar. Oke, D besar. Sekarang satuan dosis serap apa? Satuannya apa? Gray. Gray itu yang SI ya. Yang Iya, baru. Bu. Yang lama. Jadi ini ronsen juga lama, yang ini yang kolom per kilogram tuh yang SI ya. Nih, biar kalian lebih tahu. Udah, dosis serap Gray dengan apa? Rat. Yang lama rat, Bu. Ya, rat ya. Rat ini satuan yang konvensional ya. Yang lama ya, konvensional. Nah, nanti ada hubungannya nih, kalau untuk industri ada hubungannya dari paparan ke dosis serap ya. Jadi ada paparan ke dosis serap. Nah, itu hubungannya tuh adalah faktor konversinya ya. F. Saya tulis gini aja ya, faktor konversi itu F ya. 0,877 ya. Nah, ini sering dibulatkan ya. Sering dibulatkan ya, sama juga gitu ya, dibulatkan jadi 1. Akhirnya 1 ronsen itu sama dengan berapa? Hubungan dari paparan ke dosis serap. 1 ronsen sama dengan berapa? Ada yang bisa? Boleh buka-buka. 1 ronsen sama dengan berapa? 1 rat, Bu. Oke, rat. Rat itu adalah ya, kalau singkatannya tuh rat itu adalah radiation ya. Radiation. A-nya tuh absorb ya, absorb. Ya, absorb. Ini ada B-nya, jadi nggak dibilang absorbed gitu, tapi absorb. D-nya tuh adalah dose ya. Itu. Jadi singkatan dari itu. Kemudian ada dosis ekivalen. Dosis ekivalen lambangnya apa ya? H, Bu. H. Oke. H lambangnya. Terus satuannya apa? Sievert ya, Bu. Oke, satuannya Sievert ini yang SI ya. Yang lama apa? Yang lama rem bukan, Bu? Oke, remnya kecil ya. Rem itu singkatan juga ya. Rem itu adalah singkatan dari rat. Rat itu padahal singkatan ya. Rat, ekivalen, gitu ya. Ekivalen gitu ya. Lennya pakai T gini ya. Ekivalen men ya. Itu singkatan dari rem. Terus 1 SI sama dengan berapa rem? S1 Sievert sama dengan berapa rem? 100, Bu. 100. Nah, 100. Jadi kalian ngapalinnya nanti gini ya. Gini kan S gitu ya. Sior gitu kan ya. Sior gitu kan ya. Oke. Kalau ini yang dosis serap ya ada Gray dengan apa sih? Dengan rat. Kita ngapalinnya bisa gini, gior ya. Gior tuh G gini kan ya.
1 Gray sama dengan 100 Ra. Gitu ya. Oke, nanti ada dosis efektif. Nah, dosis ekivalen ini dari Rad ke dosis ekivalen ini dikaitkan dengan apa? Faktor bobot apa? Radiasi. Faktor bobot radiasi. Jadi radiasi itu mempunyai efek ke dalam tubuh atau ke material itu terkait dengan radiasinya. Ya, kalau radiasinya yang nempel ke dalam tubuh itu, ya, yang masuk ke dalam tubuh itu adalah alfa, maka faktor bobotnya paling besar. Ya. Kalau yang nempel ke dalam tubuhnya juga neutron dengan energi yang menengah, itu juga faktor bobotnya besar. Faktor bobot paling besar adalah 20 ya. Misalnya alfa itu faktor bobotnya F. Saya tulisnya faktor bobot tuh WR gini ya. WR ya. Nah, itu 20 untuk alfa dan neutron yang energi tertentu. Neutron yang energinya menengah ya, 20. Yang lainnya lebih kecil untuk neutron paling kecil 5. Elektron, gamma dan elektron dan gamma dan X-ray nilainya 1. Gitu ya. Anda ini sekedar pengingat-ingat, nanti Anda belajar diingat-ingat semua ini karena nanti di proteksi radiasi lanjut ini kita banyak juga diawali dengan dosimetri. Nah, dosimetri yang misalnya tadi yang untuk medik, misalnya untuk CT scan, nanti ada dosimetri tertentu lagi ininya, apa sih namanya ya. Jadi ada nama dosimetri apa gitu ya. Nah, kemudian juga untuk medik itu kita banyak belajar terkait dengan dosimetri interna. Nah, dosimetri interna itu gini ya, ada dosimetri interna itu artinya ketika ada zat radioaktif masuk dalam tubuh kita ya, dalam tubuh kita, dosisnya itu bagaimana menghitung dosisnya ya. Misalnya saya ceritakan gini. Ini tuh bisa merupakan apa sih? Merupakan kemarin itu penelitiannya siapa? Mbak Afradina gitu ya. Nah, ini tuh misalnya organ di dalam tubuh kita ya, organ dalam tubuh kita, terus ada ininya, ada radiasinya ya. Jadi ada radiasinya tuh organ yang disuntikan radiasi. Nah, organ yang disuntikan radiasi ini ya, yang disuntikan radiasi ini biasanya ada zat radioaktifnya kan, jadinya organ itu kan? Ya enggak? Ya, Bu. Nah, ini tuh nanti dilambangkannya jadi S ya. Jadi S itu adalah organ yang terkait dengan sumber ya, sumber. Terus nanti ada organ yang di dekatnya ya. Tubuh kita kan terdiri dari banyak organ-organ, ya enggak? Nah, misalnya nanti ada organ yang lain, misalnya ini hati, tapi di sebelahnya tuh dekat hati itu misalnya ada empedu atau apalah, limpa gitu ya. Atau pembuluh darah atau misalnya tuh apalah ya. Nah, ini nanti ini tuh juga jadi organ yang di dekat ini, di dekat sumber di dekat organ yang menjadi sumber radioaktif, ini tuh adalah kena radiasi dari sini. Nah, organ ini tadinya organ sumber. Nah, organ yang kena ini sering disebut dengan T ya. Jadi dilambangkan dengan apa sih? Dengan T. Jadi organ yang jadi target ya. Ini nggak kelihatan ya. Sorry, saya buat gini ya. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi nanti ada transfer energi dari ini, organ yang ini ke sini. Itu misalnya saya cerita tentang awal-awal dari namanya dosimetri internal artinya. Rumusnya kalau Anda ingat nggak yang lambda efektif sama dengan lambda biologis ditambah lambda fisik. Pernah dengar? Pernah ingat kan? Ya nggak? Di materi proteksi radiasi. Pernah ingat? Ada yang pernah ingat? Halo? Lupa mungkin, Bu. Nah, jadi atau gini nih, ini kalau ini lambda ya, atau gini, T ya, seper T-nya itu sama dengan T setengah ya. Saya tulis ini nih, sebentar. Ininya saya, ya. Jadi seper T itu artinya T setengah ya, T setengah efektif sama dengan seper T ya, T biologis ditambah seper T fisik ya gitu. Nanti itu yang terkait dengan dosimetri interna ya, kira-kira seperti itu. Nanti juga ada cerita lagi terkait dosimetri interna tuh misalnya
apa sih nanti menurunkan terkait dengan misalnya ada yang namanya MIRD kalau suatu pengobatan masuk ke dalam tubuh, bagaimana sih meluruhnya gitu ya, bagaimana ke dalam tubuhnya seperti apa. Nah, yang asiknya dalam pelajaran dosimetri internal tuh, jadi tubuh kita tuh kan banyak organ ya nggak? Ya, tubuh kita kan banyak organ vital kan? Iya, Bu. Misalnya paru-paru, jantung, segala macam. Nah, di dalam pemodelan dosimetri internal atau namanya tuh nanti disebutnya farmakokinetik ya, farmakokinetik. Nah, organ-organ itu kita sama dengan analog dengan kalau kalian sebagai orang teknik kimia adalah reaktor. Kadang-kadang kan di suatu proses itu reaktornya ada beberapa kan ya? Reaktornya ada macam-macam kan ya? Ya enggak? Ya, Bu. Iya, Bu. Misalnya lambung, ya lambung itu analog dengan reaktor yang ada berpengaduk, ya reaktor tangki reaktor berpengaduk. Nah itu sama dengan lambung. Kira-kira kenapa demikian? Kira-kira kenapa demikian? Karena lambung itu biasanya proses misalnya memetabolisme makanan atau obat atau apa tuh diaduk-aduknya di lambung ya, dan lambung tuh biasanya masuk air dari dari kerongkongan gitu-gitu ya. Terus kemudian ada di lambungnya sendiri keluar asam, kemudian diolah sedemikian rupa. Nah itu namanya disebutnya makanya reaktor biologis yang sifatnya mirip dengan tangki reaktor berpengaduk. Nah, itu. Jadi di medik itu seperti itu. Kemudian misalnya darah ya, pembuluh darah, itu juga dianggap reaktor. Tapi kira-kira darah itu merupakan reaktor yang bentuknya gimana coba? Kalau reaktor yang bentuk pipa itu disebutnya reaktor apa? Reaktor yang bentuknya pipa apa ya? Reaktor alir berpengaduk. Ya, reaktor alir atau gini, plug flow ya enggak? Ya, plug flow reaktor. Ya, gitu. Jadi reaktor alir, plug itu apa ya? Ya, reaktor alir, plug itu apa ya? Ya seperti apa ya? Seperti pipa gitu ya, seperti pipa. Lengkungan gitu. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi di dalam tubuh kita tuh juga merupakan kumpulan-kumpulan dari reaktor. Hanya kalau orang biologis menyebutnya enggak reaktor tapi kompartemen gitu ya. Mereka sering menyebutkannya kompartemen gitu. Jadi ininya pakai C lah ya gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini kira-kira nanti kita bisa cerita-cerita banyak tentang proteksi radiasi lanjut. Sebenarnya kalau kita tuh belajar terkait proteksi radiasi lanjut atau apapun dengan cerita, mungkin ada orang yang suka kalau bentuknya modelnya cerita gitu ya. Mungkin jadi tertarik, oh iya ya dalam tubuh kita tuh ternyata banyak reaktor gitu. Dan nanti reaktornya itu kalau reaktornya digabung semua, kalau dimodelkan ya enggak, kan itu kan bisa gabung-gabung ya enggak? Ya kan? Nah, jadi seperti kalian misalnya, ada proses di suatu pabrik terdiri dari beberapa reaktor, ya enggak? Misalnya dari reaktor ini, tangki berpengaduk, nanti dialirkan di apa? Nah, pas dialirkannya itu adalah reaktor plug flow dan seterusnya. Terus masuk misalnya ke reaktor bed, ya. Nah, di dalam tubuh kita juga ada misalnya reaktor bed, ya. Jadi misalnya ginjal kalau nggak salah tuh reaktor bed deh, atau gimana gitu ya. Gitu ya, kira-kira. Kira-kira seperti itu mungkin awal-awal ya untuk cerita tentang proteksi radiasi lanjut. Mudah-mudahan nanti minggu depan bisa kita belajar dengan lebih menarik lagi, dan harapan saya mungkin kalian kan sudah banyak mengenal saya lebih banyak ya. Jadi kalian semuanya aktif ya, ikutan aktif ya. Jadi jangan yang lainnya asik-asik sendiri, ikutan ini aja, ikut nyeletuk-nyeletuk ya gitu ya. Yang hari ini udah lumayan aktif tuh ada siapa tadi? Ada Fani, Irfan, ada ya Nanda sudah biasa, terus ada siapa lagi tadi yang aktif tuh? Lulu, siapa lagi ya tadi tuh? Tadi Panji ya, Panji,
Greg belum kedengaran tadi suaranya atau udah keluar? Udah keluar suaranya, Gregorius. Halo Ibu. Nanti besok-besok ada suaranya ya, Cita, Dani, Farah, yang lain. Tadi Farah udah ngomong belum, Farah? Anaira nih harus ini juga ya. Nanti bawel ya Anaira ya. Gitu ya. Jadi saya tuh seneng kalau kelas kita tuh rame ya. Kalau di kelas saya ngajar rame, bingung saya. Tapi kalau di online itu suaranya nggak ada tuh, saya bingung kalian, saya ditinggal atau apa nih sebenarnya. Gitu ya. Oke, semuanya jangan lupa hari ini absen. Kuliah ini sampai sekian, yang kuliah perkenalannya hari ini sampai hari ini saya cukupkan sekian dulu. Jadi nggak isi full karena saya masih harus membimbing kakak kelas kalian. Nanti pada gilirannya kalian juga akan kami bimbing untuk menjadi PPR nanti PPR-nya bisa jadi kayak ada sebagian di antara kalian kakak kelas kalian tuh yang bisa sekaligus ambil PPR medik dan industri. Nah, saya mencoba menyiapkan agar tahun depan kalian bisa ngambil medik dan industri sekalian. Ya, kira-kira gitu. Ingin nggak kalau kalian tahun depan dapat medik dan industri dalam satu waktu? Mau. Ya, ya jadi mau. Ya harapannya nanti akan saya coba. Gimana boleh? Gimana? Saya dapat kabar dari kakak tingkat. Katanya tahun depan tuh Bapak Ten ngeluarin PPR-nya bukan industri, Bu. Jadi dikhususin ada buat radiografer, ada buat... Jadi nggak industri doang, industri kan umum. Jadinya kalau yang tahun depan jadi terarah gitu, Bu. Jadinya itu gimana, Bu? Itu kan agak menyulitkan kita buat... Enggak. Nanti kita mau kerja kan, kalau industri kan bisa kemana aja. Gini. Kalau nanti itu kan jadi nggak bisa kemana-mana, Bu. Enggak sih. Enggak, Bapak Ten nggak gitu. Belum tahun depan. Jadi akan seperti itu, PPR-nya akan dikhususkan seperti itu. Tapi tetap ada PPR industrinya tetap nanti ada ya. Jadi dan nggak dalam waktu dekat ya, nggak dalam waktu dekat. Karena saya juga jadi timnya di situ. Jadi nanti ada istilahnya tuh kayak SKKNI. Jadi nanti itu masih digodok kok ya. Jadi mungkin kita tetap jadi PPR ini, nanti udah itu. Jadi harapannya kalau menurut saya nanti PPR yang umum dulu ya, PPR industri dulu, baru dari setelah itu misalnya nanti PPR-nya ke arah yang misalnya produksi radioisotop atau tenom yang tadi seperti saya jelaskan itu ya, bisa tenom, bisa ke PPR ke alatnya gitu. Kakak kelas kalian walaupun seperti itu mereka nggak tahu bahwa tahun depan seperti itu kok ya, nggak tahun depan tuh nggak langsung seperti itu. Soalnya memang harus disiap. Bapak Tanya juga harus menyiapkan infrastrukturnya tuh. Infrastruktur tuh artinya peraturan dan perundangannya ya. Biasanya nggak semudah itu. Kemudian udah jadi misalnya jadi perundangan tuh kadang-kadang juga harus diuji publik dan lain-lain ya, seperti itu. Dan intinya ada nanti pelatihan PPR yang lebih yang lebih spesifik seperti itu bukan dalam rangka menyulitkan, tapi justru dalam rangka spesifikasi ya. Jadi harapannya lebih spesifik dan ke arahnya sertifikasi. Jadi selain kalian dapat SIB, dapat kualifikasi ya. Sertifikasinya misalnya dari, kalau SKKN itu dari Departemen dari Departemen Ketenagakerjaan. Jadi kalian selain punya SIB itu dari Bapeten, nanti dapat sertifikat yang sertifikasi gitu ya. Nah, itu dari Departemen Ketenagakerjaan. Nah, untuk kita clear gitu ya dari Bapeten dengan ini Ketenagakerjaan itu nggak cukup hanya berapa bulan, butuh kerjasama yang setahun atau lebih ya, kira-kira gitu ya Nanda ya. Ya cukup. Oke, Bu. Sama aja. Jadi nggak usah khawatir juga. Oke, yang penting gini, kalian ketika ada berita itu boleh konfirmasi, jadi jangan langsung lokro gitu ya. Dan kalau ada berita-berita yang kelihatannya menyulitkan gitu tuh, justru kalian harus lebih semangat. Oh berarti saya artinya. Jadi kalian menanggapi sesuatu itu dengan sifat yang lebih positif ya. Jadi kalau sifatnya lebih positif itu biasanya keluarnya semangat. Dan kalau keluarnya semangat itu kalian bisa lebih bertahan. Jadi saya mau cerita nih, saya undur sedikit ya. Jadi saya tuh tahun 2016 itu divonis kanker.
Nah, divonis kanker terus akhirnya udah operasi gitu, terus suatu saat tuh akhirnya saya harus kemo. Nah, saya tuh sehabis kemo itu ya, kemo tuh misalnya saya istirahat di rumah tuh kira-kira seminggu atau 4-5 hari, itu 4 hari itu nggak makan. Nanti hari ke-6-nya itu saya udah ngantor. Jadi dalam keadaan lemah pun udah ngantor-ngantor itu artinya ngajar. Ya, bayangkan ngajar abis kemo, jadi badan saya waktu itu benar-benar dalam keadaan kurus, lemah, muka juga udah nggak berseri gitu ya. Tapi semangat saya tuh waktu itu ini banget artinya gini, saya tuh waktu itu berpikir ya udahlah, saya kalau punya waktu sangat pendek berarti saya harus menggunakan waktu itu dengan baik gitu. Nah, ternyata ya puji syukur sampai sekarang akhirnya tuh sudah 5 tahun saya masih bisa survive gitu ya dari. Nah, jadi menurut saya kalian menghadapi segala tantangan itu kalau dengan positif ya, dengan sifat yang lebih positif, akan berbeda halnya kalau menghadapi apapun dengan sikap yang lebih negatif. Bener nggak? Bener nggak kalau dari kalian mengamati dari pengalaman-pengalaman orang lain? Bener Bu. Ya, jadi gitu. Jadi kalau lebih semangat, misalnya kalian dimarahin oleh Bu Maria gitu ya, terus kalian ngeluh-ngeluh, ih saya dibenci Bu Maria, tapi berbeda lagi, Bu Maria kayaknya nyabet saya deh. Saya besok akan membuktikan bahwa saya tidak tidak langsung discourage, dan saya misalnya jadi mahasiswa yang baik gitu, yang lebih ini. Nah, itu akan berbeda. Ya enggak? Sama dengan dosen yang lain, misalnya ada dosen lain misalnya Hasim nih, bandel nih, Hasim nakal gitu ya, terus Hasimnya dimarahin. Tapi kalau Hasimnya menerima marahan itu dengan dengan sisi yang positif, akan berbeda dengan kalau menerimanya dengan ini yang negatif. Ya enggak, Hasim? Iya, Bu. Ya, Betul. jadi gitu ya. Jadi saya menyelipkan ya sebenarnya pendidikan terkait dengan ini, terkait dengan sikap. Jadi kalau kalian menerima apapun dengan sikap yang lebih positif, itu hasilnya akan lebih jauh berbeda dengan kalau kalian menerimanya dengan negatif, dengan yang negatif. Ya gitu ya. Jadi apapun, bahkan berita yang cenderung anggaplah masih hoax ya. Kalau saya bersifat negatif, saya akan bilang yang tadi Nanda bilang tadi tuh, wah itu masih hoax. Tapi saya bersikapnya negatif, nggak apa-apa itu. Nanti pasti pada intinya semua peraturan yang ada di Indonesia atau apa tuh intinya ke arah yang lebih baik, ya, ke arah yang lebih baik. Kita ikuti saja gitu. Biasanya kalau ke arah yang lebih baik tuh ternyata misalnya belok gitu, nanti pasti di-review atau diuji uji publik. Gitu ya Nanda ya? Oke Nanda ya? Oke Bu. Ya Bu. Ya, jadi tetap semangat ya. Jadi kalian di SNMPTN jangan jadi kurang semangat. Oke? Itu ya. Bahkan penelitian pun misalnya sekarang tuh sulit penelitian, nanti pasti akan ada jalannya ya, akan ada jalan asal berusaha loh ya. Jangan punya prinsip akan indah pada waktunya tapi kalian rebahan ya enggak. Kan ada tuh istilah-istilah akan indah pada waktunya tapi kalian diem aja. Tercapai nggak indah pada waktunya itu? Kalau kalian hanya diem aja. Kira-kira tercapai nggak, Hasim? Nggak tercapai. Kebanyakan nggak tercapai. Walaupun ada beberapa kadang-kadang beruntung mungkin karena dapat warisan, karena apa gitu ya, nggak dapat apa gitu ya. Kayak gitu ya. Mungkin dari ini udah absen semua kan ya? Pokoknya tetap semangat ya. Tetap semangat. Apapun, dan kalian boleh nanya apapun ke saya, boleh pada kadang-kadang nanya yang di luar topik, tapi membuat yang misalnya kayak tadi Nanda, kalau diterima langsung kan kadang-kadang membuat wah itu kan menyulitkan gitu, nggak apa-apa itu diskusi seperti itu, dan kita nanti menemukan misalnya jawabannya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya carikan dulu ya, gitu ya kira-kira ya. Oke, kita akhiri. Oke ya. Saya izin akhiri dulu ya karena saya ini